Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Dasar, Dr. Hajah Cucu Zainab Subarkah MPD dan Ibu Sari SPD MPD, serta teman-teman prodi pendidikan kimia yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhalizah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini ialah aplikasi koloid pada proses pembuatan keju. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri atas saya sendiri, Siti Nurhalizah, kemudian ada Siti Rahma, dan ada Siti Zahratul Romah. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Materi yang pertama itu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu mengetahui emosi yang terjadi pada keju. Yang kedua itu mengetahui cara pembuatan keju. Yang ketiga mengetahui peran koloid dalam pembuatan keju. Dan yang keempat yaitu mengetahui fenomena koloid yang relevan dengan proses pembuatan keju. Materi selanjutnya yaitu landasan teori. Koloid adalah campuran heterogen yang merupakan sistem dua fase. Dua fase ini yaitu zat larut sebagai partikel koloid yang biasa sering dikenal dengan fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu, di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Nah, adapun sifat-sifat koloid yaitu ada efek Tyndall, gerak Brown, dan elektroforesis. Jenis-jenis koloid berdasarkan terdispersi sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sol dengan fase terdispersinya padat, lalu ada emulsi dengan fase terdispersinya berupa zat cair, dan buih dengan fase terdispersinya gas. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat itu kita menggunakan kompor 1 buah, panci 1 buah, wadah 1 buah, sendok 1 buah, sendok sayur 1 buah, dan kain 1 buah. Sedangkan untuk bahannya itu kami menggunakan susu full cream sebanyak 2,5 gelas, kemudian cuka 4 sendok makan dan garam setengah sendok makan. Untuk prosedur percobaan itu yang pertama siapkan bahan yang akan digunakan, kemudian tuangkan susu full cream sebanyak 2,5 gelas ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian diaduk susu agar tidak lengket dan menggumpal sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan dinginkan terlebih dahulu selama 1 menit. Kemudian masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam panci, lalu diaduk hingga 5-10 menit. Kemudian setelah diaduk, dadih pada panci mulai terbentuk, kemudian disaring dengan kain bersih, lalu peras sehingga tersisa dadinya saja. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam pada dadi dan campur ratakan. Kemudian masukkan dadi yang telah diberikan garam ke dalam wadah. Lalu ditekan-tekan agar menghasilkan tekstur keju yang padat. Lalu tutup wadah dan simpan keju dalam kulkas selama 24 jam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rahma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zahratul Romah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Siti Nurhaliza atas waktunya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang unsur variabel yang kami teliti. Pada percobaan ini kami meneliti 2 unsur, yaitu 1 jenis koloid pada keju. Koloid jenis ini berasal dari emulsi padat, lalu sifat koloid pada keju yang terjadi berupa koagulasi atau penggumpalan. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Pada percobaan ini, yaitu penerapan koloid dalam pembuatan keju. Dalam proses pembuatan keju diperlukan bahan utama, yaitu susu. Susu sapi secara umumnya memiliki pH 6,5 sampai 6,7 dan mengandung protein susu, yaitu kasein, sehingga dapat dipecahkan dan diendapkan. Keju merupakan produk yang dibuat dengan cara mengkoagulasikan kasein susu.
Koagulasi ini merupakan tahap yang penting dalam produksi keju yang bisa dilakukan dengan menggunakan asam. Koagulasi sendiri merupakan proses menggumpalnya protein kasein susu yang menghasilkan curd atau dadi. Curd yang telah terbentuk selanjutnya akan diproses menjadi keju. Tekstur curd dipengaruhi oleh tingkat kadar air yang terdapat pada curd. Semakin tinggi kadar air, maka yang dihasilkan semakin lunak. Pada proses koagulasi ini menggunakan asam asetat karena asam ini merupakan koagulan atau bahan penggumpal yang baik dan memiliki daya reaksi kimia yang sangat tinggi. Setelah melakukan koagulasi, kemudian ada penambahan garam yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh bakteri starter sehingga proses fermentasi dapat dihentikan tanpa merusak keadaan dadi. Sehingga dadi yang dihasilkan akan berasa asin. Keju yang dihasilkan pada percobaan kali ini termasuk ke dalam emulsi padat, di mana dalam medium terdispersinya adalah fase zat cair atau asam asetat, dan zat pendispersinya adalah fase padat atau kasein susu. Demikian yang saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Zahratul Roma. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu hasil dan dokumentasi. Nah, dapat dilihat ya dalam foto bahwa hasil yang didapatkan pada praktikum atau percobaan kali ini menghasilkan keju dengan tekstur yang padat. Gitu. Boleh next. Selanjutnya ada kesimpulan pada praktikum kali ini ialah yang pertama, pada keju terjadi emulsi padat di mana zat terdispersinya adalah fase cair atau asam asetat dan zat pendispersinya adalah fase padat atau kasein susu. Yang kedua, pembuatan keju diawali dengan pendidihan susu, lalu pengasaman menggunakan asam asetat yang kemudian terjadi penggumpalan berupa dadi yang kemudian disaring menyisakan dadinya saja. Kemudian diberi garam dan didiamkan dalam kulkas selama 24 jam. Yang ketiga, pada pembuatan keju, koloid berperan dalam pembentukan dadi yang menerapkan salah satu sifat koloid, yaitu koagulasi. Dengan koagulasi, dapat terjadi penggumpalan sehingga dapat dilakukan pembuatan keju. Dan yang terakhir, pada kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa contoh yang relevan oleh keju, yaitu produk dengan emulsi padat seperti mentega dan sagu mutiara, serta sifat koloid yang terjadi pada keju, yaitu proses koagulasi seperti pembuatan tahu dan penjernihan air. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi praktikum kali ini telah selesai. Saya mewakili anggota. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.